Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Semoga sehat selalu ya, dan apa yang teman-teman wujudkan, impikan, semoga bisa tercapai dan selalu dipenuhi berkah. Oke, baiklah teman-teman, salam kenal semua sebelumnya ya. Nama kakak Irfan. Dan insya Allah kita di sini akan belajar bareng di acara bisnis mentoring Create Your Startup dari Genbi Win Jakarta. Oke, nah di pertemuan pertama ini kita sama-sama akan belajar tentang bisnis plan ya, dan insya Allah besok kita akan belajar tentang bisnis model canvas. Nah, yuk untuk hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih tentang 3 level bisnis, 3 macam atau 3 jenis tingkatan bisnis ya. Struktur apa aja sih struktur dari bisnis plan, dan juga kita akan coba lihat dan membedah salah satu contoh dari bisnis plan gitu ya. Nah, oke, teman-teman, di sini sebelum kita masuk berbicara tentang bisnis plan ya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih, apa sih perbedaan pedagang dan pebisnis gitu ya, dan mana yang kamu pilih? Oke, cara kita lihat, ini kakak kasih visual ya antara pedagang dan pebisnis. Oke, pedagang memang umumnya dia hanya menjual produk ya dan menaikkan marginnya, kan dia dapat dari distributor 10.000 dapat 12 ya kan, ya dijual satuannya 1.500 seperti itu ya, contohnya ya. Kalau pebisnis biasanya dia menciptakan sebuah produk baru yang memang sesuai dengan target marketnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pedagang itu biasanya dia hanya satu ya, maksudnya hanya seorang diri itu, sedangkan pebisnis itu memiliki tim gitu untuk mencapai targetnya gitu. Nah, kemudian ini juga setiap pedagang itu belum tentu jadi pebisnis, tapi umumnya pebisnis itu berawal dari pedagang. Nah, kemudian ada juga gini, kalau misalkan di konteksnya adalah pedagang ya gitu, walaupun kita berpikir bukan hanya sekedar profit ya, tapi pedagang itu emang umumnya tujuannya itu hanya untuk profit ya, untuk profit aja gitu. Tapi kalau pebisnis biasanya memiliki tujuan lain yang itu bukan berbentuk profit, tapi biasanya lebih kepada benefit gitu ya. Jadi apalagi sekarang banyak kayak sociopreneur ya kan, memang yang di bidang sosial tapi ada ranah bisnisnya juga gitu ya. Nah, teman-teman masing-masing dari sini memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi yang kita sama-sama di sini bahwasanya pebisnis itu memiliki sistem, teman-teman ya. Ketika mereka udah punya sistem, mereka punya tim ya, di mana poin utamanya bukan owner ini bukan sebagai poin utama, dalam artian bukan dia harus standby terus, enggak gitu ya. Bedanya pedagang ketika nggak jualan sehari mungkin dia nggak mendapatkan income pada hari itu gitu. Beda sama pebisnis yang mana ketika ada tim, ada manajemen, ada sistem, walaupun ownernya mungkin pada hari itu nggak bisa melihat bisnisnya, tapi tetap bisa mendapatkan pemasukan gitu. Nah, balik lagi teman-teman ya, ketika pedagang dan pebisnis memiliki resiko masing-masing yang berbeda gitu ya. Pebisnis pasti memiliki resiko yang besar, tapi yang kita tahu high risk high return. Pasti pebisnis juga memiliki income yang lebih banyak gitu ya dibanding pedagang, dan waktunya juga di sini juga kakak kasih tahu juga ya, pebisnis tuh beda dengan pedagang. Kalau pedagang mungkin bisa dari pagi sampai malam gitu ya, pebisnis bisa lebih dari itu gitu, yang Sabtu Minggu bahkan harus mikirin bisnisnya juga gitu. Tapi itu hanya di awal ya, ketika teman-teman udah bisa menemukan sistem, udah ada tim gitu ya, makin kesini teman-teman bisa ada, nanti kan ada tahapan dalam bisnis yang kita belajar bareng-bareng kan. Oke, intinya gitu ya teman-teman. Di sini mungkin kebanyakan pilih menjadi seorang pebisnis gitu ya, dan udah tahu ya perbedaan pedagang dan pebisnis gitu. Nah, kalau di sini teman-teman hanya buka pindah lapak doang ya, maksudnya ketika teman-teman punya produk terus hanya pindah lapak, dalam artian yang tadinya offline menjadi online ya, itu pebisnis di awal ya, tetap maksudnya adalah hampir sama dengan pedagang gitu. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis, maka teman-teman harus siap yang namanya adalah petualangan gitu. Berpetualang, karena di sini teman-teman bisnis itu memiliki 3 tingkatan. Nah, di sini 3 tingkatan bisnis ini yang di awal yaitu disebut dengan startup. Nah, pas banget nih sama seperti kelas yang kita ikutin sekarang nih, startup, naik ke grow up, dan scale up. Nah, poin-poin utama dalam startup nih, di startup itu teman-teman akan belajar mindsetnya dan juga mental. Kenapa menjadi di awal tuh mindset dan mental ya, karena jelas
bagi seorang entrepreneur tuh harus memiliki mindset sama misalnya gini, kalau misalkan di dalam sebuah bisnis pasti ada yang namanya rugi, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengelola ya manajemen resiko biar kerugian itu tidak terlalu berdampak besar. Nah, di mental teman-teman belajar juga gimana mentalnya nggak baperan, khususnya teman-teman yang jualan online pasti di awal kan ya belajar, karena kan itu tadi Kak bilang umumnya pengusaha itu dimulai dari pedagang, pebisnis itu dimulai dari pedagang. Nah, ketika teman-teman mulai jualan kan banyak tipe-tipe customer ya, lagi customer yang CLBK ya, chat lama beli kagak gitu. Nah, ya kayak gitu teman-teman harus belajar bagaimana mental menjadi seorang pebisnis. Terus juga masih banyak yang lainnya, karakter-karakter ya di startup ini sebagai owner terutama teman-teman ya. Nah, di tahap startup ini juga teman-teman membuat bisnis plan, perencanaan bisnis teman-teman tuh mau kemana. Terus belajar market research ya, target pasarnya gimana, terus produk validation, produk apa nih yang emang benar-benar teman-teman akan jalankan. Memang di awal nggak apa-apa untuk teman-teman bisa memilih lebih dari satu bidang bisnis gitu ya, mau bidang kuliner, fashion, jasa, ataupun yang lainnya ya. Nanti juga di tahap startup ini validasi lagi nih mana yang memang cocok. Nah, kemudian ada marketing juga ya, teman-teman belajar marketingnya dan juga cash flow, dasar aja sih keuangan di tahap startup, nggak sampai nanti di tahap grow up gitu ya. Ketika teman-teman naik nih ke tahap grow up ya, leadership teman-teman harus dikuatkan. Kenapa harus leadership? Karena di sini teman-teman memiliki sebuah tim ya, teman-teman bagaimana bisa rekrut sebuah tim teman-teman dan membuat sistem atau SOP. Sistem itu yang tadi Kak bilang ya, pebisnis itu memiliki sistem. Sistem itu bisa dari sistem marketing, financing, ataupun operasional. Nah, ketika udah teman-teman udah buat SOP gitu, lanjut nanti ke tahap scale up nih. Tahap scale up itu apa? Tahap scale up ini di mana teman-teman udah membahas tentang legalitas ya. Karena legalitas itu penting, karena ketika teman-teman udah berkembang bisnisnya ya kan, itu pasti kayak logo-logo ya kan, itu juga dipatenkan, ada haki. Nah, terus juga teman-teman bisa menjadi CV atau PT, bisa juga investasi lainnya gitu, entah itu teman-teman mau buka cabang ataupun investasi di bisnis lain. Nah, ini di tahap scale up gitu ya. Jadi jangan dulu buka cabang nih kalau belum ada SOP ya kan, walaupun udah banyak tawaran, udah mungkin dari peningkatan profit udah tinggi gitu ya. Tapi ingat ada tahap grow up untuk menuju ke tahap scale up. Nah, sekarang kan tadi kita masih di tahap startup nih ya. Di sini kita poin utama adalah membuat bisnis plan. Jadi apa sih tujuan dari kita membuat bisnis plan? Nah, tujuan membuat bisnis plan itu agar teman-teman nih bisnis yang teman-teman mau jalankan ini punya tujuan yang lebih jelas, punya visi misi, dan juga bisnis plan ini sebagai pedoman dan bisa lebih terarah dalam menjalankan bisnis. Oke, itu kita satukan dulu ya, bahwasanya Kak, kok ada teman saya nggak bikin bisnis plan tapi usahanya jalan gitu ya. Nah, sebenarnya bisnis plan ini sebagai tools gitu, sebagai alat biar teman-teman ini punya pegangan ya. Oke, bisnis kita tuh tujuannya ke sini kan. Nah, untuk mencapai ke sini itu caranya adalah seperti ini, atau enggak dalam bahasa ininya, intinya ketika teman-teman punya target, kita target 10 juta dulu ya kan. Nah, dari 10 juta target marketing kita gimana nih strateginya ya kan. Terus dari situ bagaimana untuk mendapatkan keuntungan bersihnya itu. Nah, itu pakai bisnis plan itu gitu. Walaupun secara nanti kita akan bahas habis ini 3 macam bisnis plan ya. Nah, di sini teman-teman ini pengalaman Kakak ya sebagai seorang business planner dan sebagai seorang juri juga, pengalaman juga ikut kompetisi lomba. Jadi bisnis plan itu terbagi menjadi 3. Ada bisnis plan untuk investor, for competition, dan for business. Ya, intinya kalau di awal nih for investor nih untuk mendapatkan pendanaan. Ya, jadi teman-teman akan dihadapkan langsung dengan investornya. Nah, di sini poin utamanya ketika untuk mendapatkan pendanaan biasanya adalah keuangan, financingnya, dan strategi marketingnya. Nah, terus juga nanti siap-siap banyak pertanyaan dari investor yang mana teman-teman di sini harus menyampaikan bahwasanya bisnis teman-teman ini bisa berkembang ya. Terus berapa dana yang dibutuhkan dan berapa waktunya untuk bisa balik modal atau BEP ya, break even point-nya. Nah, beda lagi dengan business plan for competition. Untuk kompetisi ini biasanya udah ada template-nya biasanya ya, ataupun misalkan dari panitianya disuruh memberikan syarat
tertentu, salah satu ada kreativitas, di mana teman-teman harus membuat bisnis plan semenarik mungkin, atau isinya tergantung dari teman-teman ya kan, sesuai kebutuhan gitu. Tapi biasanya kalau kompetisi ini ya tujuannya untuk menang gitu. Jadi kita tuh harus ikut standar template lomba itu sendiri. Nanti kita sama-sama lihat ya contohnya gitu, business plan for competition. Nah, yang terakhir ini ada business plan for business ya, untuk menjalankan bisnis. Nah, ini yang biasa kakak juga buat gitu ya. Business plan for business ini intinya business plan sederhana aja, dimana teman-teman kalau misalkan sebagai single fighter ya teman-teman udah bisa memiliki gambaran ya bisnis teman-teman nih, visi misinya apa, strategi bulan ini apa, strategi jangka 1 tahun gimana, 2 tahun itu gimana, terus modal yang dibutuhkan berapa gitu, secara singkat. Nggak harus kayak business plan competition yang emang udah disediakan template-nya gitu, atau enggak for investor yang emang teman-teman menunjukkan banget keuangannya berapa gitu. Nah, kalau di for business ini intinya sesuai kebutuhan dari bisnis teman-teman aja. Ketika teman-teman bahkan udah punya tim, misalkan biasanya bertiga ya, 3 orang nih, yuk kita susun yuk gitu. Bareng-bareng tuh visi misinya apa dulu, terus pembagian job desk-nya gimana gitu. Udah sampai situ dulu. Nanti kalau udah sampai berjalan ini lanjut lagi bisa juga gitu ya. Jadi nggak harus menyeluruh banget sampai utuh, sampai benar-benar sempurna gitu. Nah, itu sih 3 perbedaan masing-masing bisnis plan ya. Walaupun tujuannya sih sama itu tadi ya, sebagai pedoman gitu dalam menjalankan usaha teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih struktur bisnis plan tuh gitu ya. Oke, lebih kurangnya kayak gini nih teman-teman. Pertama adalah executive summary ya, atau gambaran singkat nih, atau enggak di awal tentang alasan kenapa sih teman-teman mulai bisnis gitu ya. Atau enggak di sini kakak membagi menjadi 4 ya. Pertama strong why, dimana kenapa sih teman-teman mau menjalankan bisnis ini. Terus ada research ya, tampilkan data ya, entah data berupa market teman-teman tuh seperti apa ya kan, ini masuk ke market ataupun ke problem, masalahnya tuh gimana. Contohnya misalnya gini, ketika teman-teman mau buka usaha fashion di Tangerang ya, atau enggak di Jabodetabek, atau enggak kita rinci dulu, kita kerucutkan di Tangerang. Nah, teman-teman di situ harus memiliki data berapa banyak sih usia misalnya teman-teman di baju anak ya, misalnya baju anak. Oke, teman-teman harus cari data tuh, kira-kira berapa banyak sih jumlah anak yang usianya misalkan dari 5 tahun sampai 10 tahun ya kan, di daerah Tangerang. Terus paling banyak di daerah mana, itu tampilkan data. Terus misalkan problemnya apa, misalkan rata-rata anak-anak zaman sekarang nih gitu-gitu aja kan, kalau saya cuma gambar gitu. Nah, pengen membuat ide bisnis yang baju anak yang memang itu tampilannya seperti tampilan dewasa, kayak udah punya jas, atau enggak baju anak-anak yang memang itu dibuat menarik mungkin ya, nggak kayak yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, itu ditaruh di awal di executive summary-nya gitu, di tahap-tahap awal. Baru nanti kemudian yang kedua, teman-teman company profile-nya. Company profile itu terdiri dari visi dan misi teman-teman tuh apa, timnya siapa aja, bisnis model kanvasnya gimana, produk yang dijual apa aja, value, atau enggak di sini intinya apa sih yang membedakan produk teman-teman dengan kompetitor lain, dan strategi marketingnya gimana. Nah, baru di sini juga ada financial plan. Kalau misalkan secara singkat ya, gambaran umumnya di perencanaan keuangan tuh ada kebutuhan modal. Kebutuhan modal tuh berapa ya kan? Misalkan dalam ketika teman-teman mau menjalankan bisnis, usahanya 50 juta. Nah, terus cash flow-nya, target teman-teman per bulan dapat berapa nih gitu. Nah, udah gitu baru nanti break even point. Jadi dengan modal 50 juta itu balik modalnya dalam jangka waktu berapa bulan gitu ya. Nah, baru ini tambahan juga ada short and long term target. Oke, jadi teman-teman di sini lampirkan juga target tahun pertama nih apa ya. Terus target menengah 3 tahun sampai target 5 tahun ke depan nih apa aja, sama analisa resikonya gitu. Nah, biasanya sih ini secara umum ya, struktur bisnis plan itu seperti ini. Tapi nanti teman-teman kalau membuat bisnis plan dasar, silakan pilih aja mau yang mana gitu. Kakak sih nggak mengharuskan harus ada apanya gitu ya. Cuma biasanya pakai ini template-nya gitu. Beda nanti kalau untuk kompetisi. Kalau untuk kompetisi biasa ada tambah-tambahan lain. Nanti kita akan lihat juga contohnya ya. Nah, lebih kurang ini seperti ini struktur dari bisnis plan, dan ini juga yang kakak pakai ya, walaupun untuk bukan hanya ke investor ataupun bukan hanya untuk kompetisi, tapi juga untuk pribadi ya, untuk bisnis sendiri. Saya kakak menuliskan dulu
dari awal itu tadi ya, datanya kita punya data sendiri gitu, cari dulu, terus disusun sampai punya target-targetnya. Walaupun nanti target pasti berubah gitu. Sebenarnya dalam artian nanti kita akan lihat itu tadi validasi marketnya. Nah, ketika marketnya ternyata produk yang kita ini nggak sesuai dengan market, pasti kan antara ganti produknya atau enggak ganti marketnya gitu. Nah, di situ nanti akan ada perubahan-perubahan lainnya. Nah, makanya di awal pentingnya kita membuat bisnis plan seperti itu. Oke, nah sekarang ini kita akan lihat teman-teman ya, contoh dari bisnis plan ya. Sebenarnya di sini kamu mau sampaikan ada 2, cuma kakak akan perlihatkan contoh dari yang ini aja nih, trust in. Oke ya, ini kakak stop share dulu. Oke, nah teman-teman ini di sini ada contoh bisnis plan dari waktu itu lomba di Universitas Jember ya. Ini ada salah satu peserta ya, yaitu Trust In, aplikasi jual beli sampah dan produk recycle bermitra dengan UMKM kerajinan tangan. Oke, dari tampilan cover depannya aja ini udah menarik gitu. Karena ini untuk kompetisi, karena dinilai ya kan. Nah, kalau teman-teman buat sendiri ya nggak apa-apa, nggak usah semenarik ini gitu. Dan ini biasa dipakai buat entah itu kompetisi ataupun ke investor, bagus nih buat tampilan yang menarik kayak gini ya. Ibaratnya udah seperti company profile gitu. Nah, ini kan kalau ada kompetisi ada keterangannya, keinginan ketua dan NIM-nya. Oke, ini ada lembar originalitasnya ini untuk kompetisi, syaratnya. Oke, ini daftar isinya, lihat sama-sama ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, deskripsi produk, rencana usaha, proyeksi keuangan, analisa resikonya, dan kesimpulannya. Terus di lampiran ada BMC juga sama desain produk gitu. Nah, ini tabel. Oke, kita lanjut di halaman pertama. Ini ada prakata atau abstraknya ya. Biasanya kalau kakak juga sebagai jurinya, di sini perspektif kakak sebagai juri ya, kakak yang pertama lihat ininya dulu ya, dari prakata ataupun dari ringkasan ya, abstraknya nih di sini di ringkasannya gitu. Nah, jadi kalau ini kan prakata ini ibaratnya itu tadi ya sebagai template untuk kompetisi, tapi yang dilihatnya di sini abstrak ringkasannya nih. Oke, di pertama, paragraf pertama ngebahas datanya, latar belakang, kemudian solusi ataupun produknya. Baru di sini juga ditambahkan alasannya apa gitu kan. Terus di sini bisa dilihat, nah Trust In adalah salah satu inovasi yang menjadi produk yang sangat baik seperti itu. Terus di pendahuluan, nah di sini latar belakangnya teman-teman dijabarkan ada berupa data ya kan. Ini dari provinsi, kenaikan jumlah timbunan sampah per tahun. Berarti di sini itu menunjukkan seberapa besar nih market yang dimiliki teman-teman, problemnya itu seberapa banyak juga kan. Kita lihat komposisi sampah nasional. Dijelaskan dari grafik ini apa pengertiannya. Oleh karena itu, nah di sini ada mereka pengen buat Trust In. Tujuannya ada 3 ya kan, manfaatnya juga, visi misinya ada. Nah, baru di sini juga disampaikan struktur ya. Ada di sini karena ada 4 orang, fokus utamanya 4 tim ini dulu. Ada di CEO, membawahi CTO, CFO dan COO, teknologi, finance sama operasional. Ya, terus gambaran produk. Nah, baru di sini jelaskan nih produknya apa ya kan. Di sini ada in edu, in buy, in recycle, in forum, in chat. Keunggulannya apa? Analisis SWOT, dan juga ada analisa kompetitor. Ini juga penting buat teman-teman nanti ketika di depan dewan juri ya. Kalau misalnya untuk kompetisi ataupun di investor ya kan. Apa bedanya kamu dengan kompetitor lain? Bahkan kalau yang ada kompetitor biasa langsung ditanya tuh, kompetitor kamu nih apa gitu ya. Ini juga kalau untuk teman-teman buat bisnis plan pribadi juga nggak apa-apa. Ini juga analisa kompetitor, apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain gitu ya. Nah, terus ini ada tambahan juga strategi usahanya, perencanaan usaha nih, rencana produksinya seperti ini, pemasaran, terus ya ini AIDA ya, menggunakan funneling ya, strategi marketingnya. Nah, terus proyeksi keuangan kan di sini digambarkan bahwasanya biaya investasi atau modal utama yaitu sebesar 133 juta. Terus laporan laba ruginya ini target per tahun dengan pendapatan profit sharing kan 721 juta targetnya di tahun 2022. Terus kelayakan sama analisa resikonya. Terus penutup. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari juga, bisa dibaca juga ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan dulu tadi kan. Oke.
Ya, eh, tadi kan di sini udah lihat ya struktur bisnis plan yang harapkan teman-teman bisa nih membuat bisnis plan yang mana berdasarkan ini dulu tadi deh, eksekutif summary-nya ada, company profile-nya ada, minimal visi misinya ataupun BMC-nya, dan BMC insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau untuk financial plan kira-kira kebutuhan modalnya berapa gitu, karena kenapa financial plan ini kalau dibuat pribadi ataupun buat bisnis sendiri itu nggak terlalu ini ya, karena kan mungkin di awal kita bangun bisnis itu ada yang memang modalnya itu dari orang tua dulu ya kan, ataupun dari keluarga, bahkan ya lebih baik lagi dari kita punya ini modal serendah mungkin dulu gitu ya. Nah baru target, ketika target tahun ini kan biasanya targetnya tahunan dulu, kalau emang nggak kecapai nanti dari tahunan itu di breakdown lagi ya, dari per 6 bulan, per bulannya, per minggu gitu. Walaupun misalnya itu nggak tercapai ya pasti kan tetap ada evaluasi gitu. Nah intinya bisnis plan ini teman-teman buat dan teman-teman jadikan nih untuk bisa ada percepatan dalam bisnis teman-teman kayak gitu ya. Nah karena sayang teman-teman ketika udah punya ide, tapi dia itu hanya lewat omongan aja gitu kan. Nah bisnis plan ini ngebantulah untuk yang tadinya dari ide dibantu dengan bisnis plan untuk bisa menjadi aksi. Karena itu aja sih yang bisa kakak sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya teman-teman ya, dan tugasnya kakak harapkan teman-teman udah bisa membuat bisnis plan untuk bisnis teman-teman masing-masing gitu. Oke, sekian mungkin itu aja dari kakak ya. Terima kasih banyak teman-teman semua, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kalau emang belum jelas tanya jawab aja di grup. Terakhir dari kakak, ide tanpa aksi tidak akan terrealisasi. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.